semua kegiatan yang kamu lakukan, jika leluhurmu atau kawitanmu atau desamu tidak merestui itu, sudah kamu hanya dapat capek. Om Swastiastu, pemirsa Semesta Bali Channel. Luar biasa. Artinya semangat, segar membekal dan pasti man kopi tu nih semangat. Kita buka dulu. Baik, pemirsa Semesta Bali Channel. Hari ini saya menjadi host dalam program podcast SBC atau Semesta Bali Channel di akun Semesta Bali Channel Official. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah topik, yakni Bendesa Adat Bukit Galah mengukir takdir di Puncak Giri Tohlangkir. Apa sebenarnya itu? Di studio sudah hadir Semeton Titiang, Aden Titiange Jero Putu Suyase Bendesa Adat Bukit Galah. Om Swastiastu. Rahajeng rauh jero. Matur sukseme. Sampun preside rauh di studio. Ya diastun Titiang dari tadi terus chat. Sampun sampai di mana jero. Terus tiang begitu kan. Nyana nengsap jalan nyan ke kenten. Jadi jero sudah pernah tinggal di Denpasar, kuliah di Denpasar, gitu ya. Nah, nanti pemirsa kita akan ajak untuk mengenal lebih jauh siapa Jero Putu Suyase dan bagaimana kiprahnya. Beliau adalah lulusan S1 di Stikom, salah satu sekolah tinggi komunikasi jurusan Sistem Informasi. Dan sekarang kuliah lagi, mengambil jurusan S1 Hukum Adat. Pertanyaan tiang, Jero. Kenapa Jero kan anak kuliahan, ya kan? Terus selain anak kuliahan juga pasti punya wawasan karena di Denpasar, wawasan untuk kemudian bekerja, ya kan? Di sebuah perusahaan besar segala. Tapi kenapa balik menjadi bendesa di satu desa adat yang hanya 32 kakak? Silakan, Jero Bendesa. Ya, terima kasih host yang ganteng dan semangat sekali. Sudah diundang ke Denpasar, artinya turun gunung. Turun gunung. Ya. Wah, betul. Saya lihat itu di salah satu WAG kita itu turun gunung. Mudah-mudahan ada berekor nanti. Ya, sedikit cerita tentang saya pribadi. Umur memang masih muda lah. Ya, seiring waktu berjalan, awalnya yang sudah sekitar hampir 10 tahun di Denpasar. 10 tahun. Sebelumnya ya, sebelum menjabat sebagai bendesa. Oke. Setelah lulus SMA, saya langsung merantau Denpasar. Kuliah D1 dulu ada namanya Bisma Informatika. Ya. Oke. Bisma Informatika D1, setelah lulus D1 punya cita-cita untuk lanjut ke S1. Jadi saya kuliahnya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Tapi sebelumnya memang 6 tahun itu ngambil jurusan IT ya? Iya, betul. IT ya. Ya. Oke, baik. Ya. Kenapa di IT ya? Karena IT itu bisa masuk di mana-mana. Oke. Betul. Makanya saya Jadi pilih. wawasannya global, milenial gitu ya, dan teknologi minded. Oke. Ya, tapi saya berangkat dari keluarga yang ya pas-pasan lah. Iya. Artinya Untuk- orang tua Untuk beli mobil pas, untuk beli rumah pas gitu ya, bukan gitu ya? bukan.
Orang tua hanya memberikan saya bekal untuk biaya masuk, biaya kuliah awal aja ya. Oh. Setelah itu karena saya punya sedikit ilmu untuk bekerja freelance, dalam artian setelah ngampus Ya. saya biasa jadi cowok panggilan. Oke. Cowok panggilan untuk benerin komputer. Betul. Saya tahu. Karena sampai sekarang salah satu usaha pribadinya juga masih ya, Ya. masih saya lihat masih aktif. Selain jualan hasil bumi, membantu kerama di Desa Adat Bukit Galah. Ya. Silakan dilanjutkan ceritanya, Jil. Ya, artinya setelah kuliah biasa keliling, servis, terima telepon, Oke. benerin komputer, benerin CCTV. Nah, hasilnya saya pakai biaya kuliah. Oke. Sampai lambat kuliahnya ya 6 tahun. Yang biasanya 4 tahun. Tapi ya begitulah, saya menikmati sekali. Oke. Bukan karena malas-malasan, tapi karena terbentur waktu juga. Iya, iya. Sambil mengumpulkan Menikmati bekal. kuliah gitu ya. Betul. Nah, ini cara ngeles baru ini. Jadi katanya terlambat kuliah pemirsa, tetapi bukan karena apa-apa, tapi karena menikmati kuliah gitu ya. Terlambat lulus ya. Silakan. Di saat kuliah saya di awal sih cita-citanya biar bisa bekerja di perusahaan IT yang pemerintah lah Iya. ke depannya. Tapi apa boleh buat, saya lulus kuliah wisuda Tahun berapa tahun waktu itu? 2015. 2015, oke. 2015 saya lulus kuliah. Nah, rezeki juga datang. Istri Oke. dapat dah gandengan. Oke. Jadi sudah tambah terikat gitu ya. Terikat. Nah, setelah lulus, istri bekerja di salah satu rumah sakit di Gianyar. Nah, saya pun masih freelance, masih cari kerja gitu. Oke. Ya. Dapat kerja sekitar 3 bulanan di sebuah servis printer, Ya. servis center printer ya. Ya. Nah, setelah itu karena ayan desa, Ya. artinya kita sudah dipanggil karena sudah, kalau di desa adat ada namanya bulangkep, sudah beristri atau bersuami, ya dipanggil di desa adat ya untuk mengikuti semua peraturan adat. Baik. Apakah itu kita mau ada namanya ngelage, Ya. atau merantau. Kalau merantau kita tinggal bayar per tahun atau per bulan, ya itu tergantung desa adat masing-masing. Ya. Kalau desa adat yang itu per tahun. Nah, setelah saya menjadi lah artinya di dalam paruman desa bahwa saya akan merantau kan. Ya. Merantau karena kebetulan istri juga kerja. Ya. Itu disampaikan di Paruman Desa ya. Oke. Itu disampaikan di paruman desa. Tapi momen saat itu ada namanya pergantian pergantian prajuru. Nah, saat saya hadir dalam paruman, ya, entah kenapa nama saya muncul di sana. Itu sistemnya bagaimana? Jadi ada semacam, ada yang mengajukan. Kalau biasanya, karena yang tahu di Desa Adat Bukit Galah dari cerita Jero Bendese, itu kan hanya 32 kakak ya Jero ya. 32 kakak. Betul. Nah, jadi kalau paruman desa semua bisa hadir. Ya, jadi nggak usah, tidak ada kendala tempat ya, karena tempatnya di sana kan luas, habis itu hanya 32 kakak. Betul. Oke, terus bisa diceritakan nggak bagaimana sistemnya waktu itu sehingga Jero bisa muncul nama segala macam itu? Pertama, waktu saya saat itulah tahun 2016 itu, Ya. warga masih 27 Waktu itu kakak. masih 27. Ya, 27. Jadi belum 32. Belum, ya. Nambah saya satu berarti 28. 28 ya. 28 itu semua hadir dalam paruman. Karena dari Dreste memang harus hadir semua. Harus hadir. Iya. Iya. Karena kita dibuatkan hari itu anggar kasih. Ya. Satu hari full untuk
Pesangkepan. Pesangkepan. Ya. Oke. Saat saya hadir, nama saya muncul. Iya. Iya, muncul di dalam calon, di dalam calon yang akan dijadikan nantinya. Karena sistemnya dengan musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat ya. Oke. Nah, berarti itu sudah sesuai dengan Perda 4 2019 Desa Adat di Bali. Dan itu tidak susah karena 32 kakak kan cenderung tidak terlalu banyak ini ya. Masih banyak. Musyawarahnya masih enak ya, masih sehat ya. Baik, silakan. Waktu itu belum terbit Perda. Ya, belum. Kami belum. sudah melakukan. Ya, sudah melakukan. Dan turun-temurun pasti gitu ya. Oke. Nah, karena sistem pemilihan namanya ditentukan. Setelah ditentukan ada namanya pelintingan. Pelintingan itu kita dipilih kalau tidak salah 4 orang. Namanya ditulis dalam kertas. Di dalam kertas yang digulung. Setelah itu kita ada namanya persembahyangan bersama untuk nunas. Nantinya barang siapa yang mengambil nama bendese di dalam pelintingan tersebut, itu secara tradisi itu memang sudah menjadi bendese. Iya. Yang ngambil itu adalah calon keempat. Jadi, ada 4 ya? Ya, 3 ada 4? 4. Jadi 4 orang yang akan dijadikan bendese penyarikan petajuh. Oke. Jadi bendese penyarikan petajuh keempat ini ya. Jadi mengambil masing-masing kertas. Betul. Siapa yang menemukan namanya sendiri, begitu? Bukan. Gimana? Di dalam kertas itu tulisannya adalah bendese penyarikan. Oke. Baik. Ya. Nah, setelah proses persembahyangan, artinya kita dalam berempat itu memang sudah dipilih lah yang artinya kompeten di dalam memimpin desa lah. Begitulah kira-kira. Baik. Dan rata-rata masih muda ya Jero ya? Iya, betul. Saya lihat penyarikan Jero masih muda sekali. Iya, masih 4 tahun lebih muda. Dewasa, ya, lebih tua. Oh, lebih tua. Ya, saya kira lebih muda loh. Oke, lanjut. Ya. Nah, setelah sembahyang secara tidak sengaja memang dia sendiri dapat tulisan yang isi bendese. Iya. Itu karena sudah turun-temurun itu dijalankan, jadi saya akhirnya jadilah bendese. Luar proses. Biasa. Jadi ini prosesnya tidak asal main tunjuk, asal pilih, tetapi sekali. Ya. Jadi ada tuntunan juga dari Ide Betara. Ya, terutama Ide Betara yang melinggih-linggih di wewidangan kan itu dimohonkan, dan tentu saja di Bali, apalagi ngempon Girito Langkir kan begitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa. Baik, tadi saya menyinggung dan Jero juga menyinggung 32 kakak. Dan saya dengar 32 kakak itu ngempon 9 pura. Betul begitu? Betul. 9 pura 32 kakak. Bisa diceritakan Jero, itu bagaimana cara, karena piodalan, kemudian renovasi dan sebagainya, itu yang kira bukan pekerjaan yang mudah untuk sebuah desa adat yang mohon maaf kami tidak mengecilkan, makanya kami mengundang khusus sangat istimewa Jero hadir di studio ini. 32 kakak, tempatnya terpencil, bahkan di wewidangan itu saya tidak melihat aspal, mohon maaf, jalannya masih tanah dengan ada krokol, batu kerikil. Ada 9 pura. Gimana kiat-kiatnya itu, Jero? Kok bisa itu lu? Bisa kemudian dengan piodalannya segala macam. Silakan, Jero ceritakan. Artinya begini, tiang sendiri setelah ditunjuk kami hanya meneruskan. Iya, meneruskan lelintih atau tradisi yang ada di desa adat Bukit Galah. Ya, itu pertama. Dengan sistem yang kekinian saat ini, artinya di saat zaman masih tahun 90 ke bawah kan belum informasi teknologi belum, informasi belum ya. Iya betul.
belum terlalu. Iya, itu aja nenek moyang atau para leluhur kita atau para leluhur Tiang, khususnya desa adat, sudah bisa buat pura canggih, sudah batu semuanya. Tiang sebagai generasi muda yang sudah dimudahkan saat ini ya, tergugah untuk bisa. Dan mungkin dalam hati juga berkomitmen harusnya bisa lebih gitu ya, Jero Pendesa ya. Ini saya melihat, saya walaupun tidak hadir pada saat itu, tapi dari cerita Jero, pemirsa, kita merasakan sekali bagaimana kemudian suasana pada saat Paruman Desa itu. Karena Paruman Desa kemudian ke pura, ya kan, ada persembahyangan, ada melakukan persembahyangan seperti itu, memohon kemudian untuk diberikan tuntunan petunjuk siapa yang berhak untuk menjadi bendesa, menjadi petajo, menjadi penyarikan, menjadi petengen. Betul yang empat itu ya, ya petengen. Nah, kita merasakan luar biasa. Artinya begini, pada saat itu Jero mungkin tidak menolak karena ada sesuatu yang Jero ingin. Ini dalam hati ya, mungkin tergugah dengan apa yang dilakukan tadi, yang cerita terakhir itu yang dilakukan oleh leluhur yang sudah bisa membangun desa adat dengan fasilitas segala macam yang walaupun memang masih kurang dari desa adat yang lain, tetapi sudah cukup luar biasa. Lanjut Jero. Ya. Artinya saat itu saya ya antara sadar dan tidak sadar. Sadarnya bagaimana? Sadarnya ya saya sendiri sadar akan ditunjuk sebagai bendesa, sadar mau menjadi bendesa. Tapi dengan pendidikan, dengan cita-cita yang mau bekerja segala macam, apa Jero tidak ada pemberontakan dalam hati Jero? Misalnya, saya ngapain saya kuliah teknologi informasi, jauh-jauh ke Denpasar, kuliahnya 10 tahun. Terus tiba-tiba saya disuruh ngayah gitu kan? Apa tidak ada seperti itu Jero kira-kira di dalam hati pada saat itu? Saat Paruman tersebut tak ada. Tidak ada. Iya. Artinya sudah bukan sudah tidak tulus. Bukan sudah tulus. Bingung. Entah apa ini di depan saya kan. Bingung. Oke. Jangankan memikirkan pendidikan. Saat sekarang ada istri, saya sendiri aja masih bingung. Setelah pulang dari Paruman, saya punya keluarga, apakah sudah mendukung? Tidak sempat bertanya gitu ya. Tidak sempat. Punya istri. Nah. Jadi prosesnya pada hari itu langsung selesai. Jero langsung ditunjuk, langsung Pejayajayan? Tidak. Oh, Pejayajayan mencari hari baik lagi ya. Oke, Dewa Sayu. Oke, lanjut. Nah, setelah itulah saya baru berpikir artinya tentang kenyapliran saya. Pemirsa, ini bahasa baru ya, kenyapliran. Berasal dari kata bahasa Indonesia dikawinkan dengan bahasa Bali. Ke dengan nyaplir, jadi kenyapliran. Silakan. Nyaplirnya begini. Setelah saya pikir masih muda, belum tahu apa-apa. Boleh dibilang saya belum pernah jadi keramu. Itu sangat fatal sekali. Karena sebenarnya tujuan ke sana pada saat ke Paruman itu adalah memohon izin untuk merantau. Betul, ya. Menyampaikan bahwa saya akan merantau gitu ya. Malah sekarang diminta untuk bertanggung jawab semuanya. Bertanggung jawab penuh di desa adat. Nah, setelah proses itulah, artinya sudah umur Paruman pertama di dalam majelis kecamatan minder sekali jadi. Waktu itu 27 tahun ya? Iya. 27 tahun masih. Nggak tahu apa-apa. Yang saya tahunya saya paling muda, paling kecil. Nah. Dan paling tidak berpengalaman. Ya, paling belum ya. Aduh. Jangan bilang belum gitu. Tadi saya dimarah sama Krama Desa Adat mungkin kalah. Benar Pak. Itu aja dalam otak. Iya. Paling belum, kawasan apalagi kasus adat, apalagi ya, itu karena tidak punya pengalaman di sana ya Jero ya. Punya pengalaman. Tapi seiring waktu berjalan, ya artinya
peristiwa atau kejadian atau masalah atau pengalaman Oke. itu sangat padat sekali. Setelah saya Setelah berkecimpung di menjadi bendesa itu. Iya. Ya, oke. artinya banyak sekali ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang orang-orang belum pernah menghadapi ya, merasakan itu merasakan. ya. Nah, ternyata saya merasa, ini loncatannya sangat tinggi tinggi. sekali ya. Nah, sangat tinggi sekali. Nah, dari kendala pengalaman tersebut, kadang-kadang beban, sangat beban. Jadi Jero pernah merasakan juga beban, artinya mungkin sampai stres gitu ya. Iya. Jadi Belum lagi keluarga, karena ngambil tanggung jawab besar ya. Belum lagi istri. Iya. Di saat saya sudah ikhlas ngayah, Oke. tapi istri kan belum tentu. Pertama Pertama ya saya harus pelan-pelan meyakinkan. meyakinkan ya. istri. Belum lagi teman-teman saya lihat yang di umur sekian kan masih Sibuk meniti berkarir, Iya, betul. sibuk ya berusaha, berusaha, bekerja. ekonominya juga. Apalagi saya yang ekonominya kayak tadi pas-pasan. Iya. Bukan pas beli mobil, mau beli tanah, pas beli Bukan, tanah gitu iya. bukan ya. Nah, itu membuat saya menjadi down. Hmm. Sempat pengen ya bilang lah kalau udah nggak kuat ya udah Mundurkan diri. Ya mundurkan diri saja. Wow. Ini pemirsa. Iya. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin baru pertama kali dibahas secara terus terang vulgar dan nah ini karena kita Semesta Bali Channel selalu mengedepankan sesuatu itu berimbang. Jadi tidak hanya melihat dipaksa untuk kemudian saya ngaya dan sebagainya, tapi memang ada masa-masa. Walaupun sampai saat ini sudah berapa tahun Jero ngayah? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Jadi dalam masa 5 tahun ini ada up and down. Kadang-kadang bahkan ingin menyerah saja Iya, gitu ya. Ingin seperti teman-teman yang Meniti karir, Iya. bebas meniti karir dan Iya. sebagainya. Oke, baik. Terus momen kemudian Jero itu bersemangat, pulih kembali semangat dan ini sebelum kita masuk ke hal-hal yang luar biasa yang menurut saya yang dilakukan oleh Jero Bendesa Putu Suyase di Desa Adat Bukit Galah. Saya ingin tahu apa sih momen Jero kemudian menjadi dari semangat hilang, mungkin juga ada kepasrahan, ingin menyerah dan sebagainya. Tapi kemudian bangkit menjadi semangat, menjadi sebuah energi luar biasa. Kemudian Jero memutuskan totalitas membangun desa adat. Apa itu momen itu Jero? pertama dukungan dari keramat yang sendiri. Dukungan dari keramat. Iya. Oke. Artinya Walaupun kecil begitu Iya. ya. Ada sesuatu yang mungkin Jero bisa ceritakan itu walaupun sedikit. dari 32 keraman tiang, Iya. artinya itu bukan hampir, sudah 100% mendukung dengan semua kekurangan tiang sendiri. Oke. Ya. Oke. Artinya begini, di saat tiang sendiri down, disampaikan, sudah. Bilangnya gini, orang keraman tiang umurnya 50, 40. Iya, saya ya. tiang tahu. Waktu gotong royong, terus Iya. waktu pembukaan warung desa adat, Iya. Wardah itu tiang melihat itu. Ya, betul. Betul, sudah. Artinya Lingsir, semua lingsir. itu bapak-bapak tiang. Iya. Paman tiang, bapak tiang, pekak tiang. Oke. Semua sudah di atas umur tiang, artinya itu yang bikin tiang jadi semangat kembali. Oke. Pertama begini, dipesankan begini, tuh secara pribadi ya, Ya. ngobrol ke pondok tiang, keraman tiang hadir Oke. saat itu, termasuk mantan Jero Bendesa yang Oh, oke. Ya. Yang sebelumnya yang menjabat. sebelumnya ya sangat mendukung sekali, artinya sampai sekarang komunikasi menjadi penasehat ya lah jadinya. Oke. Ya. Disampaikan pribadinya Ragane lah. Pertama lingkup kehidupan, tentang Oke. kehidupan diceritakan. Bape itu sudah semua pekerjaan Bape ambil.
dalam ruang lingkup desa adat itu. Iya, dalam lingkup kehidupan. Oh, kehidupan. Oke, Kehidupan, oke, iya. oke, baik. Dari menjadi pegawai kantor, menjadi petani, menjadi peternak, menjadi pengusaha. Pada akhirnya Bapu juga ngayah di desa adat. Nah, begitu. Semua kegiatan yang kamu lakukan, jika leluhurmu atau kawitanmu atau desamu tidak merestui itu, sudah kamu hanya dapat capek. Digituin saya. Merinding saya pemirsa. Tiang merinding ya. Jadi apa yang disampaikan oleh jero bendese adat. Ini pesan dari bendese terdahulu, ya, termasuk juga pengisir-pengisir ya. Ini sesuatu yang mungkin kita harus tahu, pemirsa Semesta Bali Channel dimanapun berada, bahwa ini adalah keyakinan, ya, keyakinan terhadap bagaimana luhurnya tradisi kita, dreste kita, dan bagaimana leluhurnya luhurnya pendahulu kita, leluhur kita yang sudah mewariskan yang namanya desa adat. Jadi tidak hanya sebagai sebuah peranata sosial atau lembaga sosial, tetapi ada taksunya yang kemudian diyakini bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu akan kembali ngayah ke desa adat suatu saat nanti. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka apapun yang sudah kamu kerjakan itu nanti tidak akan ada artinya. Tidak mesari gitu ya. Mungkin begitu ya, tidak mesari. Oke, Jiro silahkan dilanjutkan. Saya tadi merinding, Jiro, mohon maaf saya potong ini. Ya. Itu awal saya mulai bangkit lah. Oke. Karena saya lihat kembali Bapak yang ngomong itu. Iya. Memang benar Bapak ini sudah jadi pegawai kantoran, ya sudah pernah di koperasi, pernah jadi pengusaha, petani dan sebagainya. Oke. Pada akhirnya kembali ke desa adat dan semenjak di desa adat hidupnya katanya lebih bermakna, lebih berguna. Oke. Nah, kata-kata itu lebih bermakna, lebih berguna. Ya. Saya jadi gimana ya? Kepikiran juga. Saya mikir kalau saya jadi staf IT ternyata guna saya hanya di keluarga saja. Atau hanya di perusahaan saja tempat bekerja kan? Iya. Nah, kalau sekarang ada peluang untuk ngayah di desa adat, untuk memajukan desa adat, kayaknya lebih mulia. Nah, itu pendapat saya pribadi. Setelah saya sampaikan sama istri, orang tua juga memang sangat setuju. Ya. Artinya kita ngayah di desa adat tidak mungkin kelaparan. Oke. Artinya kalau kekinian saat ini ya meniti harta sebanyak mungkin. Betul. Tapi kalau tidak seimbang mungkin itu lebih fatal ya. Ya lebih fatal. Ya. Nah, dengan ngayah di desa adat artinya tidak munafik ya. Kita memang butuh uang lah artinya. Butuh uang untuk hidup. Tapi kita bisa ngayah, kita bisa mengukir, mewariskan sesuatu untuk anak, istri, cucu kita nanti dan cucu kerama nanti. Oh, oke. Jadi lingkupnya lebih besar dari keluarga. Iya, betul. Nah, ini tepat sekali ya topik pada hari ini ya, mengukir takdir di puncak Giri Tolangkir. Iya. Jadi memang Jero punya pandangan bahwa dengan Jero ngayah menjadi bendesa adat, nah itu betul-betul kemudian bermanfaat dan memberikan manfaat. Nah itu harapannya kan begitu ya dengan berbagai tas. Oke, Jero. Baik, kami sudah menangkap itu ya, Tetapi saya juga karena waktu terbatas, Jero. Jadi nanti saya berharap sebenarnya kita bisa bertemu lagi di sesi lain ya di podcast ini. Tetapi kita harus masuk kepada subsegmen selanjutnya, yaitu tentang kiprah Jero yang sudah nyata-nyata. Tadi kita bercerita tentang bagaimana posisi geografis Jero yang jauh dari
aspal gitu ya. Kota. Jadi, dari kota, jangan bilang dari kota Jero, karena saya ke sana waktu itu ingat nih berapa kali saya nelpon Jero ya. Saya ini tersesat, ke sini tersesat dan jalannya jalan tanah. Waktu itu saya berpikir kalau ini hujan, wah ini susah sekali nih masuknya kan dan sebagainya. Nah, ini saya mendengar dan melihat di Facebook yang di akun Jero yang sering Jero share itu ada kiprah-kiprah yang Jero lakukan untuk itu. Mungkin bisa Jero ceritakan. Artinya semua kegiatan yang ada di desa adat itu tidak serta-merta tiang rancang sendiri ya. Oke. Artinya itu semua mungkin sudah takdirnya mungkin ya. Oke. Tapi kalau takdir, kalau dia berdiam diri saja, mungkin nggak akan terrealisasi. Betul. Artinya dengan kemampuan yang tiang punya, dengan pendidikan yang tiang punya juga, artinya Dengan jaringan juga. ya jaringan juga. Karena Bukit Galah paling sering saya lihat di media massa. Ini karena Jero luar biasa ternyata jaringannya pemirsa. Jadi dengan teman-teman jurnalis segala macam dan saya kira banyak yang ingin meliput, ingin menyiarkan atau mempublikasikan kiprah-kiprah Jero itu. Silakan. Nah, jaringan itu saya pelajari di saat kuliah. Oke. Saya padukan. Di saat saya kuliah, saya padukan sekarang di desa adat. Artinya bagaimana sistem yang kekinian, bagaimana sistem yang memang tradisi yang tidak bisa diubah. Ya. Oke. Itu harus ini pertemuan tradisi dengan ilmu pengetahuan modern. Iya. Satu lagi dengan teknologi. Teknologi, betul. Ya. Menarik sekali pemirsa. Nah ini mungkin ke depan kita bisa membahas itu. Ya, betul. Bagaimana lingkaran perjuru-perjuru terutama bendesa-bendesa muda itu yang kemudian harus mempadukan ketiga itu. Dan Astungkare dari paduan tersebut outputnya, walaupun saya ada di radius 3 km di bawah kawah Gunung ya. Agung. Tapi Astungkare ya seperti Pak Made bilang, kalau di media ya sudah bisa lah mengangkat nama. Sudah ngartis ya. Ya. Kalau di antara bendesa di Karangasem paling sering saya lihat artinya kiprah-kiprahnya gitu ya, karena jaringan itu. Silakan. Artinya semua lini kita pelajari ya, dari pendidikan, ekonomi. Desa adat itu tidak terfokus dalam satu bidang ngayah saja saat ini ya. Dari Perda 4 itu Jero ya? Betul. Ya. Karena itu cara lama. Nah, bendesa yang sekarang menurut Pak Gubernur ya, tidak hanya ngebat saja. Nah, artinya ngebat itu harus tetap dilakukan, tapi iringi dengan giat-giat kekinian saat ini seperti ya kita ingat buat resepnya, kita catat resep ebatan tersebut, jadi para penerus nanti tidak kebingungan lagi. Mungkin itu salah satu perpaduan ya antara. Jadi kalau dalam bahasa restorannya itu kalau masakannya sudah ini buatkan resepinya gitu kan, resipi itu resep itu ya. Jadi resipinya buatkan sehingga nanti yang lain tinggal mengikuti panduan resipi itu. Oke. Silakan. Lanjut. Dari dukungan Krame yang 32 kakak tersebut ya, tiang dengan perjuru juga melihat secara global keadaan desa. Sudah terpojok, di gunung lagi, geografis susah, air susah, listrik susah, jalan pun susah ya. Saya mumpung ngayah ring desa adat ya, saya mencoba kalau ke legislatif ya, artinya kurang. Pendukungnya kurang, tapi ya. Karena 32 kakak ya, fakta. Kalau bawa proposal ke
mungkin terbelakang lah. Jangan sebut Iya. ya. Artinya kalau bawa proposal menyodorkan ini pendukung saya gitu ya, nggak menarik ya Jero. Nggak menarik ya. Jadi Jero punya kiat-kiat lain. Iya. Nah, karena dengan Perda 4 tahun 2019 ya, tentang desa adat di Bali. Desa adat diakui jumlahnya walaupun berbanyak kakak sedikit itu setara. Ya. Apalagi yang sedikit. Nah, Tempatnya juga seperti tadi ya. Ya, memang terisolir, terpojok dengan segala keterbatasan gitu ya. Nah, itu memang fakta Ya. di desa. Berarti adat. membantu sekali ya. Ya. Artinya apa-apa yang sudah pertama mungkin dari sisi positioning desa adat kemudian menjadi lebih jelas. Kemudian ada bantuan Ya. juga yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali ya. Ya. Nah, ini gimana Jero merasakan itu? Ya. Itu bantuan sangat membantu sekali. Karena apa? Karena dengan 300 juta itu kami pergunakan, kami bagi-bagi, artinya bagi-bagi bukan masuk kantong ya. Iya. Itu dalam RPJM lah. Iya. Itu kita bagi dengan paruman. Artinya berapa kita ke pembangunan, berapa ke Pewongan, berapa ke Parayangan. Itu semua pelemahan ya gitu pelemahan itu Itu semua atas persetujuan Krame. Ya, bukan lagi prejuru, Krame, karena kami desa sedikit kan mudah. ya mudah, Untuk dangan mengumpulkan ya, gitu mengumpulkan. ya, jadi tidak terlalu sulit. Itu dengan segala keterbatasan yang ada, kita pergunakan semaksimal mungkin, seefisien mungkin, dan setransparan mungkin. Oke. Itu yang membuat lebih bermanfaat sekali bagi kami. Itu kalau dari pemerintah khususnya desa adat ya. Ya. Kalau dari dinas terkait, Ya. nah, Tiang sendiri adakan pendekatan dengan dinas-dinas seperti dinas sosial, Kementerian Agama, Oke. dinas pendidikan. Itu Jero bangun jaringan, Iya. artinya bangun komunikasi juga. Nah, kalau di dinas Jadi tidak perlu membawa Kota. pendukung gitu ya. ya, nggak ada kota ya. Kami tinggal Sampaikan ya, permasalahan, permasalahan yang sesuai dengan kenyataan di desa adat. Nah, Astungkara lah. Kami untuk dinas hampir semua membantu. Iya. Apalagi dengan posisi sekarang Jero. Jadi dengan adanya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali ini, dari manapun, pihak manapun yang akan membantu itu menjadi lebih plong gitu. Karena jelas, posisinya jelas. Ini salah satu anugerah sebenarnya yang tidak bisa ternilai harganya, dan ini akan kita rasakan, kita akan wariskan secara turun-temurun Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali ini. Mungkin seperti itu. Silakan Jero diceritakan. Ya. Di desa kami pertama kendala air. Kendala air. Ya, kendalanya air. Tapi dengan desa adat yang sedikit kakak tapi semangat penuh, Tiang buat proposal ke Kementerian Agama RI ke pusat ya. Iya. Ke pusat bahwa kami sampaikan keadaan kami di desa adat dengan dukungan Krame. Astungkara saat ini kami sudah bisa punya PDAM sendiri. Artinya dengan bisa memproduksi air minum sendiri Iya. ya, Jero. Bisa memproduksi. Karena di sana banyak mata air ya. rembesan ya. Kita Rembesan. pakai rembesan ya. Oh. Rembesan yang jauh ada di Tapi kali. karena dekat kawah, apakah tidak ada misalnya unsur belerangnya atau misalnya airnya panas atau bau begitu, tidak Jero ya? Secara geografis tetap ada. Ada ya. Iya. Nah, tapi ada juga yang tidak, ada Iya. juga yang seperti itu Betul. ya. Tapi kami Karena percaya. dekat sekali ya, Iya. dekat sekali dengan kawah itu. Tapi kami percaya, yang kami percaya memang dari leluhur kami. Ya, artinya Oke. leluhur menjelaskan tentang keadaan air atau sebuah tempat itu memang dijelaskan dari awal ya. Dan itu memang terbukti. Contoh,
Ada air yang bau belerang, Oke. Orang para leluhur kami mengkonsumsi itu tidak berefek kok. Artinya malah Artinya diminum biasa biasa ya. dengan bau belerang itu. Betul ya, dengan biasa dan patut umurnya panjang ya panjang. Ya kami pun kadang-kadang ya maaf mengesampingkan pemerintah jadinya memang itu dilarang, tapi karena fakta atau bukti sudah Iya. ya sudah Secara kami turun-temurun gitu ya, kami bahwa itu lihat. sudah dikonsumsi dan Iya. sebagainya. Atau karena tidak ada pilihan lain? Sebenarnya pilihan ada ya? pilihan ada. Oke. Pilihan ada seperti teknologi air saat ini kan ada Iya, sistem filter filter atau apa ya. gitu ya. Jadi Tapi kami masih tetap mengkonsumsi. ya, Oke. mengkonsumsi yang- Itu air. Kemudian jalan, Jero ya. Ada saya lihat kemarin ada jembatan juga. Nah, itu bagaimana ceritanya, Jero? Ini Karena saya pada saat ke sana itu belum ada belum jembatan ada, itu. betul ya. Di tahun 2017, Iya. 2017 awal yang terpilih jadi bendese, 2017 akhir September erupsi Gunung Agung. Oh, jadi waktu erupsi, Jero sudah kesudi jadi bendese Sudah adat dan sudah melaksanakan tugas. tugas dan kewajiban. Betul. Oke. Nah, dari kejadian erupsi itu memang artinya lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman dan Ya. wawasan-wawasan, jaringan-jaringan yang bisa yang dapatkan. Ya. Artinya pertama itu terkait dengan jalan kan? Evakuasi ya. Ya, evakuasi. Itu Saya tidak membayangkan. Saya tidak bisa membayangkan, Jero. Karena waktu itu saya tahu persis ya. Ada kepanikan di sana. betul. Jadi sekian jam harus sudah keluar dari Keluar, desa. ya. Dan desa Jero ada di 3 km di bawah Gunung Agung. Dengan kondisi jalan yang Rusak. tidak terlalu rusak. Rusak. Saya Ya, tidak akan membuat dengan bahasa klise. Hmm. Dengan kondisi jalan yang rusak. Rusak, ya. Bisa diceritakan, Jero, bagaimana kehebohan dan kepanikan waktu itu ya? Artinya itu sangat-sangat heboh ya. Iya. Hebohnya begini. Jangankan mempertanggungjawabkan masyarakat ya saat itu. Mempertanggungjawabkan keluarga saja sudah susah saat itu ya. Pusing gitu. Tapi Astungkara saat itu tiang sehat, artinya dengan berbagai masukan dari teman-teman, Oke. sempat juga ada bisikan-bisikan lah dari teman-teman Iya, itu iya. kita kuatkan persatuan saat itu. Artinya Oke. saat erupsi satu desa adat itu tiang komando, satu komando lah. Usia 27 tahun. Iya. Baru menjadi Bendese. bendese adat. Wow. Itu harus mempertanggungjawabkan. Iya. Pemirsa, itu harus mempertanggungjawabkan 32 kakak yang terdiri dari orang tua, mungkin juga ada kakek-kakek, nenek-nenek, ada yang renta, ada yang bayi, dengan segala kehebohan, kepanikan yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan, Jero. Saya tidak bisa membayangkan itu. Oke, bisa ceritakan? Iya, betul. Dengan geografis yang susah. Iya, ya. itu masalahnya kan geografisnya itu, Jero. Saat itu saya telepon Babinsa Oke. untuk memastikan bahwa apakah benar kita diberikan waktu 24 jam harus mengosongkan rumah kita, desa kita. Mohon maaf saya potong. Jadi waktu itu Jero dari desa adat Jero itu mendengar suara-suara gemuruh, melihat asap atau api begitu, itu terlihat dari sana, Jero. Waktu itu belum. Oh, Saat oke. disuruh. Tetapi tremor sudah terjadi ya? Nah, tremor ya. Tremor sudah ya. Tremor sudah. Dan keras, goncangannya keras Ya. ya di sana ya. Dan durasinya memang ini ya, memang Intensitasnya sering gitu Sering ya ya, terjadi betul, ya, sering sering ya. terjadi. ya, sering terjadi. Itu karena pemirsa itu 3 kilo dari bawah saya. Ya. Silakan dulu. Saat itu saya bingungnya begini. Pemerintah menyuruh untuk mengosongkan
karena Oke. tremor terus. Oke. Sementara saya punya orang tua yang pernah mengalami erupsi, itu bilangnya tidak apa-apa. Jadi- Ini belum. Jadi ada yang menolak juga Iya, mungkin betul, ya, Jero, iya. ya? Saya bingung mana yang saya ikuti. Hmm. Saya juga, bagaimana saya sebagai penanggung jawab di sini, sementara saya punya orang tua. Nah, saya yakinkan Keramut yang waktu itu terpaksa saya mengikuti himbauan pemerintah. Oke. Ya. Saya bilang, saya tidak tanggung jawab kalau Bapak masih ada di sini. Tapi saya akan tanggung jawab jika Bapak ikut di dalam pengungsian. Itu waktu itu malam hari, siang hari Iya. ya. Tapi Kan evakuasinya sampai malam itu. sampai malam ya. Oke. Tapi untuk meredakan, artinya ini mindset masyarakat yang tua-tua itu tidak butuh satu kali Tidak bisa satu komunikasi, kali ya, tidak ya. bisa satu kali ya, Ya, bisa tidak. berkali-kali untuk meyakinkan gitu ya. betul. Saya bilang seperti itu. Itu Jero lakukan sendiri dengan perjuru, Dengan perjuru, dengan ya. perjuru ya. Ya, artinya hampir semua yang saat itu komunikasinya lancar, dia Oke. ajak komunikasi ya. Pertama tiang komunikasi dengan Babinsa, mengumpulkan. Setelah mengumpulkan, kami kendala transport. Di dalam desa adat hanya ada 3 kendaraan saat itu. Oke. Untuk dalam Hanya ada tiga mobil. ya 3 mobil Dan itu pun truk tidak bisa masuk kan? tidak bisa ya. Jadi pakai pickup. Pickup ya. Wow. Pickup 3 mobil itu untuk mengangkut sekitar 121 jiwa totalnya dari 33 desa kakak, Ya, 33 Ya, kakak ya. 32 kakak Oke. itu butuh sekitar 3 kali PP ya. Oke. Dan 3 kali PP dengan jarak yang tidak dekat. Itu Karena- berapa satu kali jalan itu? Saya lupa ya waktu itu karena sering tersesat. Saya Ya. hampir 2 jam pemirsa. Saya dari Kecamatan Selat menuju ke Desa Adat Bukit Galah itu 2 jam. Bayangkan itu. Kemana-mana ini mundur lagi, terus ini salah lagi. Oke, terus lanjut. Betul, artinya itu memang aksesnya susah. Oke. Tapi saya pun seperti itu, ikut pemerintah juga. Oke. Saya tanya Babinsa, saya disuruh mengungsinya ke Gor Swecepuro yang paling jauh artinya. Di Klungkung. Di Klungkung. Ya. Di Klungkung itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Yang sudah lafal ya. Ya. 1 jam kita angkut kerama untuk mengungsi di 1 titik. 1 kali. Iya. Sedangkan butuh 3 kali. Iya. 1 titik itu untuk memudahkan tiang berkoordinasi ya untuk melakukan komunikasi dengan kerama dia. Ya. Astungkare kerama tidak ada yang piwalah saat itu. Oke. Semua ikut. Semua ikut mengungsi di dalam satu komando tiang. Oke. Nah, dengan seizin Pak Babinsa yang ada Oke. di desa. Waktu terus berjalan, kerama kami sudah semua pada di pengungsian. Tinggal 1 hari itu menginap di Gor Swecepuro. Oke. Ya sudahlah, melewati waktu dengan banyak kepanikan Iya. saat iya. itu ya. Artinya kalau harta benda ternak itu sudah tidak diinikan lagi ya waktu Iya. itu Jero ya. Ya, Oke, saat satu hari saya konsen pada infrastruktur Jero. Artinya pada saat itu kembali lagi saya inikan. Jadi jalannya itu tentu tidak seperti yang waktu saya ke sana ya. Waktu Iya. saya ke sana ya lumayan saya lihat sudah ada upaya-upaya yang pengerukan apa segala macam. Itu lebih Bu. Tapi kemudian Jero dari itu belajar saat ini Jero sudah punya jembatan saya lihat. Iya. Itu bagaimana ceritanya? itu semua dibuka aksesnya oleh yang toh langkir, yang percaya itu. Nih. Artinya Jadi tapi pekulun itu betara yang toh langkir, yang tolangkir itu memberikan damuhnya gitu ya. membukakan pintu. Iya. Artinya
memang kenyataan selama 3 tahun ini Tiang buat jembatan 3. 1 tahun. Wow. 1 Jadi sekarang sudah ada 3 jembatan. 3 jembatan. Ya, Waktu itu saya belum ada jembatan waktu Betul. ke sana. Jadi sekarang sudah ada 3 jembatan. 3 jembatan. Luar biasa pemirsa. Ini yang saya katakan ya. Jadi betul. Itu keajaiban mungkin yang disampaikan oleh tadi bahwa ada keyakinan dari Jero Bendesa bahwa ide Betara yang terlangkir juga memberikan satu keajaiban. Karena waktu itu sudah merasakan ya kepanikan, Jero merasakan kepanikan segala macam, dan akhirnya Jero balas sekarang dengan 3 jembatan. Nah, dengan 3 jembatan itu bagaimana aksesnya, Jero? Sekarang artinya sudah lumayan bagus. Jauh lebih Ya, bagus ya. artinya Oke. jembatan ini kan menghubungkan ya. Oke. Desa kami sudah terhubung artinya. Artinya di dalam desa Tiang itu ada 3 paluh. Oke. 3 paluh atau 3 tukat 3 kali itu sudah terhubung semua Oke, dengan jembatan. oke. Artinya pertama, Ini jembatan permanen ya, Jero ya? Jembatan sudah permanen permanen, ya ya. semua ya. pertama itu dibantu dari desa, dari Oke. desa dinas. Artinya menggunakan dana desa yang akses yang paling vital lah. Ya. Itu karena untuk pulang dari mengungsi kita butuh jembatan. Ya. Yang buat proposal langsung dikerjakan, artinya kami sudah langsung dilirik lagi, sudah Oke. langsung dilirik karena sudah tidak bisa pulang saat itu. Oke. Ya, saat teman-teman pengungsi lain sudah bisa pulang, kami masih mengungsi di Banjartegeh. Nah, Karena belum bisa menuju ke desa. desa. Ya, betul. Karena masih terisolir. Oke. Nah, artinya dengan kegigihan Pak Mekel juga karena terus dikejar untuk Oke. biar bisa bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Karangasem juga. Akhirnya di 2019 akhir itu sudah bisa, kami sudah bisa pulang. Nah, jembatan sudah terrealisasi ya. Baik. Itu pun kami di mengungsinya di Banjartegeh sekitar radius 7 km dari desa. Kita pulang untuk bergotong royong membuat jembatan. Oh, Ya, karena dari Banjartegeh itu. ya Oke. pulang membuat jembatan bersama pemerintah juga. Dalam situasi masih berada di pengungsian ya. Betul ya. Artinya Mempercepat ini mempercepat kan? Mungkin ya. untuk mempercepat membantu pemerintah gitu ya. Oke. Artinya saat itu kami untuk makan kan sudah. Oh ya, ada pemerintah yang sudah pemerintah, memberikan. ya. Artinya kami tanggungan. hanya memikirkan tentang jalan saja. Oke. Ya, artinya Baik. dengan gotong royong kerama, selesai jembatan kita pulang. Setelah pulang masih ada 2 jembatan Yang mesti harus diselesaikan. Selesaikan. Ya, karena tapi waktu itu belum ada gambaran Jero Ya. akan minta ke siapa ya. betul. Karena Belum- kembali lagi Jero membawa jumlah tidak ya, betul. intermezzo ya, silakan. Saat itu ada 2 tugas, buatan jembatan Kayuan Banyu namanya dengan Tukar Saboh. Ya, seiring waktu berjalan tidak hanya jembatan saja yang saya pikirkan. Belum lagi setelah pulang ekonomi kerama Tiang seperti apa. Oke. Itu sudah Tiang ada terpikir di benak Tiang. Bagaimana dia kegiatannya, Harus karena apa? menyambung hidup Iya. ya. Karena apa? Karena sebelum erupsi Keraman Tiang beternak sapi. Tapi apa daya saat Erupsi. Sapi-sapi itu kan dijual kebanyakan ya Jero ya. itu 50% dijual di Baik. di lokasi lah di desa Iya, adat iya. dengan murah, dengan 500.000 satu ekor yang Hmm. biasanya mereka jual 15 juta, Hmm. harga normal 15 juta dijual 500.000. Iya, iya, Terpaksa, betul. iya. Sudah pulang erupsi habis sapi, mikir sekarang. Hmm. Artinya di dalam pengungsian oke lah nasi, sembako itu sudah terpenuhi. Iya, oke. Tapi kadang-kadang kan kita butuh uang pulsa, uang Betul, bensin, betul, itu tidak betul. ada di dalam kategori bantuan erupsi. Iya, iya. Itu tidak ada. Nah, artinya
hasil dari jual sapi itu kita pakai itu. Jadi habislah. Habis. Nah, pulang hanya bawa Pakaian yang pakaian. melekat. Nah, itu baru adu nasib namanya. Iya. Punya tempat tinggal yang Karena lama ditinggal, ya kan harus direnovasi dan sebagainya. Oke. Baik Jero, saya tadi sudah menangkap ya, udah banyak yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa bagaimana situasi, kondisi dan sebagainya. Jadi akhirnya jembatan itu, singkat cerita jembatan itu bisa terbangun yang dua itu. Ya. Itu di tahun ini satu, di tahun kemarin satu. Itu bantuan dari mana Jero? Itu yang jembatan pertama yang di Dauh Desa namanya. Itu dari Desa Dinas. Yang tadi sudah ceritakan. Jembatan kedua kami mengajukan proposal ke Kementerian Sosial RI. Ya lewat program keserasian sosial. Itu kami dapat 150 juta. Dengan itu di swaklola kan? Ya, swaklola. Itu kami kerjakan dengan gotong royong juga. Gotong royong. Ya, sama seperti mengerjakan Wardah itu ya. Betul. Terus jembatan yang ketiga dari ini dari TNI. TNI. Kenapa dari TNI? Karena ini jembatannya permanen. Jembatan sangat lebar, artinya dan sungai itu adalah sungai jalurnya dari lahar dingin. Artinya saat kami serahkan jembatan tersebut ke kabupaten, khususnya PU, artinya itu sudah belum berani mengerjakan jembatan seperti karena terbentur anggaran dan memang infrastruktur akhirnya TNI yang membantu program itu. Baik. Infrastruktur. Kemudian Jero punya Wardah. Ini kita karena waktu juga, jadi kita akan langsung ke ekonomi. Saya tahu Jero punya warung desa adat. Ya, bisa ceritakan nggak sekilas bagaimana membentuk itu? Kemudian yang terakhir fungsi dari warung desa adat itu atau Wardah itu. Karena saya pernah ke sana gitu. Baik. Ya. Itu pasti terinspirasi dari Majelis Desa Adat. Karena saya ingat waktu itu 2019 bulan November, jadi tim ahli Majelis Desa Adat Provinsi Bali, ke bidang ekonomi Bapak Dr. Made Sadguna waktu itu mempresentasikan. Nah ini pemirsa, jadi 2019 sudah dipresentasikan sebenarnya salah satu inspirasi untuk membangun ekonomi di sektor real, yaitu bernama Warung Desa Adat. Nah ini langsung dieksekusi oleh Desa Adat Bukit Galah. Luar biasa. Coba diceritakan Jero, mungkin seperti apa? Mungkin singkat ya Jero ya, silakan. Artinya kembali lagi dari pulangnya dari erupsi itu, ya kita nggak punya apa. Artinya setelah Tiang dapat pengalaman mengungsi, artinya Tiang ke kota, Keraman, Tiang pun ke kota dari gunung, mungkin juga terbuka wawasannya gitu. Jadi ada waktu mengungsi itu juga ada alih wawasan gitu ya. Jadi wawasan jadi lebih terbuka. Betul. Nah saat itu ada namanya Pesamuan Agung. Nah di dalam Pesamuan Agung itu dijelaskan tentang perekonomian. Paruman Agung gitu. Paruman Agung. Perekonomiannya adat Bali. Nah, di sana dibahas sekilas saja saat itu tentang Wardah atau Bukda. Entah kenapa sepulang dari Paruman, Tiang punya ide. Dengan melihat geografis Tiang di desa adat, untuk belanja kami masih membutuhkan waktu bisa 30 menit untuk turun untuk mendapatkan sembako. Nah, tercetus saat itu Tiang harus punya warung yang berbasiskan desa adat. Karena ini seperti kalau pepatah bilang keris ketemu warangkanya gitu ya. Jadi di Paruman Agung mendapatkan inspirasi, terus sampai ini melihat situasi kondisi memungkinkan dan Kerama membutuhkan itu. Betul, membutuhkan. Nah, Tiang adakan paruman pertama, adakan paruman. Apa yang terbenak dalam otak Tiang sampaikan ke Paruman. Saat itu ada beberapa keramu yang sudah mulai setuju di awal, yang mungkin yang agak lebih terbuka wawasannya, langsung setuju saat itu.
Tapi masih ada sekitar 75% yang belum setuju. Nah, itu Tiang butuh proses. Artinya itu tidak bisa Tiang jalankan di Pada 2019 itu. 2019. Ya. Jadi awalnya maunya 2019 langsung eksekusi. Iya. Tapi Wah, ini pemirsa. Jadi ini sebenarnya ya. Saya berikan satu gambaran. Mungkin ini sudah di bagian-bagian akhir segmen ya. Bahwa kebijakan apapun, sekali lagi, kebijakan apapun, sebaik apapun, jika itu kemudian tidak dibarengi dengan upaya mengimplementasikan, ya kan? Dengan cermat, cepat, tepat. Nah, ini cepat, tepat, cermat. Dengan aturan yang ada, nah ini juga kebijakannya tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu ya. betul. Apalagi sekarang suprastrukturnya sebenarnya sudah sangat lengkap sekali. Dinasnya sudah ada. Jadi Jero kalau bingung misalnya bisa mampir ke Majelis Desa Adat. Ini di masing-masing kabupaten sudah ada gedungnya. Nah, ini pemirsa juga sudah tahu ya gedung MDA itu fungsinya apa. Itu kalau saya sering menyampaikan itu fungsinya adalah selain koordinasi juga menjadi problem solver bagi desa adat. Jadi seperti Jero ini kalau ada masalah itu bisa langsung ke MDA, Majelis Desa Adat Kabupaten, yang sudah ada gedung masing-masing dan ada juga di provinsi. Dan ada dinas khusus, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Ini nggak tanggung-tanggung pemerintah membangun infrastruktur dan infrastruktur dari desa adat. Lanjut Jero, silakan. Seiring dengan itu, artinya Tiang padukan dengan Perda saat itu. Perda 4 ya, Perda 2019 tentang 4, desa adat di Bali. Tiang paparkan di Paruman sekitar 3 Paruman. 3 kali Paruman. 3 kali Paruman ya, artinya setiap bulan kita Paruman. Tiang sendiri paparkan, Tiang kasih wawasan masyarakat Tiang untuk biar setuju, biar mau membuat warung yang berbasiskan desa adat yang di dalamnya ada persatuan masyarakat adat di dalamnya. Contohnya juga Tiang paparkan bagaimana kita bisa satu gawang, satu pintu untuk penghasilan masyarakat, hasil tani, krame, dan juga menyetarakan harga. Gitu. Artinya dan juga pemasaran. Artinya kita bisa memotong tengkulak-tengkulak yang ada dengan persatuan kami di desa adat. Dan itu sudah terbukti, Jero ya. Betul, ya. Jadi warungnya sudah berjalan. Waktu itu saya baru jalan kira-kira mungkin berapa bulan begitu Jero waktu saya datang ya. Dan Jero waktu itu mengatakan hasilnya cukup lumayan bagus ya dengan warung sebesar itu. Artinya Krama setuju bahwa dengan paparan Tiang jelaskan, Krama setuju. Tiang langsung action karena sudah setuju. Kita tentukan tanahnya. Tanah milik desa adat. Kita kontrak. Oh, tanah kontrak, ya. Karena tanah desa adat tidak ada yang pinggir jalan gitu betul, ya, Jero ya. Karena tidak ada yang strategis, kita kontrak. Itu pun butuh proses, artinya bagaimana manajemennya, bagaimana sistem kontraknya, bagaimana penggajiannya, bagaimana karyawannya. Itu kita sampaikan di Paruman, biar Krama itu mau. Nah, maunya bagaimana? Begini, biar Krama mau berbelanja di tempat. Jadi didukung. Iya, artinya kita kuatkan dengan Paruman desa, dengan ketentuan tidak merugikan Krama. Artinya pertama bukan untung yang kita cari, tapi kemudahan. Pertama Krama lebih mudah mendapatkan sembako, ya kita bisa memutus jarak dan lebih mudah memasarkan hasil tani. Hasil tani dengan dibantu dengan staf-staf yang ada di wadah tersebut. Artinya Krama sudah setuju. Seiring waktu berjalan ya sudah kami punya karyawan 3, punya gedung, punya peralatan yang ada secukupnya. Betul. Dan Astungkare dengan persatuan Krama dengan 33 kakak. 33 bukan 32 ya? 33
Sekarang udah 33. Oh, sekarang udah 33. Ya. Oke. Dulu 32. Waktu itu 32. Jadi ada yang menikah lagi, sekarang 33 kakak sekarang. Itu kami per harinya sudah mendapat artinya sudah mendapat pendapatan per hari. Ya, omset ya, Ya, penjualan. omset ya, penjualan sekitar 2 juta. Wow. 2 juta dikali Itu tidak termasuk ketika season ya, ketika ada misalnya momen Galungan, tertentu, galungan segala macam, Ya. tentu itu waktu itu Jero pernah bilang kalau galungan segala macam bisa 4 juta, 5 juta ya per hari ya. betul ya. Luar biasa. Itu sudah bisa sampai 1-2 juta per hari kalau tiang Rata-ratakan sebulan ya. ya sebulan kali 30 sudah 60 juta per Oke. bulan. Per bulan dengan ilmu ekonomi yang tiang miliki seadanya, Iya. tiang coba cari keuntungan rata-rata 10%. 10%. Ya, Itu sudah luar biasa, Jero. Ya. Jadi kalau menurut saya ukuran warung dengan ini itu sudah luar biasa. Baik, saya tertarik, Jero. Artinya Jero tidak hanya menjual, tetapi juga mengambil hasil-hasil produksi dari krame. Termasuk saya mendengar dan juga kebetulan saya terlibat langsung ya. Membantu produk dari Krame Desa Adat Bukit Gala untuk bisa terdisplay, terjual di supermarket modern. Ya. Bisa ceritakan, Jero? Artinya begini, kembali ke awal, latar belakang tiang kan IT lah. IT, Nah. betul. Itu tiang padukan. Oke. Tiang padukan, bagaimana kita bisa memotong tengkulak-tengkulak yang ada dengan sistem yang ada di Android. Ya. Kita buat kemasan produk, kita Ya. buat foto-foto, kita unggah di media, di marketplace, di grup-grup online semua, Ya. segala. Artinya itu kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ya, betul. dengan bantuan dari Krame yang mumpuni di dalam itu. Artinya Yang kebetulan mengadopsi teknologi, teknologi ya. betul. Karena memang tidak semua ya dari Ya. 32 kakak itu ya. Betul. Dengan kiat itu sangat-sangat membantu ternyata. Terbukti artinya dari pemasaran apokat bisa sampai Tembus ya. tembus Itu ya. dibantu oleh Pusat Distribusi Bali waktu Betul, itu ya. ya, betul, ya. Pak Ido Bagus Widya. Betul, Nanti ya. saya juga akan mengundang pemirsa Bapak Ido Bagus Widya, itu pemimpin Pusat Distribusi Bali yang sudah membantu Jero Bendese Adat Bukit Gala untuk kemudian bisa produknya nembus ke supermarket modern. Jero terkejut katanya waktu itu ya. Karena biasanya alpukat mentega yang kualitasnya bagus di Desa Adat Bukit Gala itu dibeli dengan harga 5.000 maksimal. Betul ya? Terus dijual di supermarket waktu itu diajak. Jadi sebelum produk masuk, Jero sempat diajak jalan-jalan Jalan-jalan, betul. ke supermarket modern itu ya. Ada 2 supermarket modern ya. Saya tidak bisa sebut nama, tapi Jero diajak jalan-jalan ke sana dan pemirsa sudah tahu itu 2 itu. Karena memang itu sangat cukup famous di Bali. Supermarket besar yang menyediakan banyak produk-produk lokal, termasuk produk alpukat, dan Jero melihat bahwa ternyata alpukat yang dihasilkan kerabat adat dibeli 5.000 dijual sampai 29-36.000 ya. Bayangkan pemirsa, jadi yang 5.000 dijual 29 sampai 36.000 di supermarket modern itu. Waktu itu Jero gimana perasaannya? Sakit hati atau? Oke, silakan. Atau ini tantangan. Mungkin waktu itu pasti Pak Ido Bagus Widya menyodorkan itu untuk menantang Jero kan? Bisa nggak? Produknya Jero yang bawa, Desa Adat yang bawa ke sini kan? Kan seperti itu. Ya, Oke. betul. Artinya saya tertantang sekali. Ya. Wih, ngeri. Ngeri ya. Ngeri ya. Betul. Jika Krame tiang bisa, ya minimal lah bisa menjual di angka 15 saja sudah Iya. lumayan. Udah lumayan, udah 3 kali lipat ya Jero ya. Oke. Tapi ya begitulah. Setelah tiang diajak keliling-keliling ke supermarket, Iya. disampaikan bahwa ini kalau kualitas ini, Iya. ini harganya, nanti Jero mempacking, Iya. memilih, Iya, iya. mensortir. Iya. Iya. Tinggal mempelajari ilmu
sortirnya saja. Sortir saja. Iya. Oke. Jadi begini Jero, kalau saya melihat, karena saya pernah berkunjung ya ke Desa Adat Bukit Gala. Jadi dari luasan lahan segala macam itu sungguh sangat memadai. Jadi mungkin secara ekonomi, saya sangat berharap Desa Adat Bukit Gala ini menjadi sebuah percontohan Jero. Jadi bagaimana lahan-lahan yang ada walaupun dimiliki oleh Krama Desa Adat, tetapi dia dikelola oleh Desa Adat melalui Bukda, itu menjadi skalanya industri. Itu kan, jadi ini sama seperti konsep one product, one village, atau one village, one product, one village, one product, atau satu desa, satu produk gitu ya. Ini bisa Jero adopsi. Dan saya yakin dengan situasi kondisi di sana, kemudian bukti yang sudah Jero tunjukkan kepada Krama Desa Adat, ini bukan sesuatu yang sulit. Cuma memang harus belajar mensortir segala macam itu ya, yang lain-lain. Oke, ini bisa kita bahas di segmen lain pemirsa, karena ini sesuatu yang menarik dan saya ingin mengajak lagi Jerome Pendesa muda kita ke meja podcast ini atau ke studio ini. Itu tadi ceritanya itu luar biasa. Jadi alpukat ini kita pikir harus dibahas ini Jerome dalam segmen yang khusus. Saya mau membahas tentang segmen ekonomi Desa Adat. Nah, salah satunya kita bahas alpukat itu. Dan mungkin kita bisa ajak juga teman-teman yang memiliki supermarket dan sebagainya, termasuk yang memfasilitasi pada saat itu. Sehingga kita bisa melihat ini, mendapatkan inspirasi bagaimana pola dan sebagainya, kan begitu ya. Tapi itu yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa jika kemudian Jero bisa mempelopori one village, one product itu, ini sangat memungkinkan. Karena kualitas alpukat Jero itu saya dengar langsung dari pihak supermarketnya itu sangat luar biasa, dan ini kan bisa dikembangkan, tinggal ada sentuhan-sentuhan lain ya. Baik, terakhir dalam segmen ini sebelum kita close, mohon maaf ini waktu yang membatasi, jadi saya ingin tahu terakhir dari Jero, apa sih yang membuat Jero sampai sekarang masih semangat, masih tetap selalu ingin berinovasi, tidak henti-henti kemudian mencari celah untuk bisa membangun Desa Adat yang walaupun seperti tadi, mohon maaf, kalau orang lain mungkin mohon maaf ya, melihat Desa Adatnya kecil, terpencil dan sebagainya gitu, tetapi Jero tidak melihat itu sebagai sesuatu yang kemudian Jero ratapi, tetapi Jero kemudian balas dengan melakukan sesuatu yang nyata-nyata berkontribusi. Apa yang membuat Jero melakukan itu? Silakan. Pertama ya dari dukungan. Ya, artinya walaupun Krama yang sedikit artinya, tapi dukungan Krama sangat besar ya, sangat besar. Artinya pokoknya Krama sudah paham betul bendesanya nggak bisa buat caru orang. Oh, bendesu tinggal terima beres saja. Nah, coba kalau nggak ada dukungan, saya ditinggal. Caru sing tangan, kebenarannya sing jalan. Oke, silakan Jero. Memang dukungan Krama. Nah, setengkara tiang juga karena sifatnya mempertahankan, semoga tiang diberikan artinya dibukakan jalan lah artinya untuk mempertahankan itu. Dan tidak tergoda hal-hal yang artinya merugikan nantinya. Gitu. Tiang sangat apresiasi karena Krama tiang mendukung. Nah, apa daya kalau tiang tidak didukung, tidak disupport, itu beda lagi. Ya. Itu yang bikin tiang artinya enjoy, tidak menjadi beban. Dan keluarga sekarang sudah menerima ya, sudah menerima, terutama istri. Ya. Artinya di saat tiang pulang malam untuk mengurus Desa Adat, artinya yang penting pulang malam ngurus Desa Adat ya, betul, ya. Tidak yang lain ya. Kalau sekarang kan mudah, tinggal lapor, cekrek, foto kirim atau video kirim. Tidak sampai seperti itu, orang sudah Kramanya ngirim di grup. Oh gitu. Jadi istri sudah langsung tahu. Istri kebetulan Krama
Ramo ngarep juga Iya, kan, ngarep, jadi ada iya. di grup itu. Betul. Masih bisa ya, karena grup kan 200 sekian, jadi Iya, masih betul. bisa semua Iya. satu desa. Kalau desa adat saya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena saking banyaknya. Kakaknya keramaian sekitar 8.000. Pakai aplikasi lain. Kita bikin aplikasi baru ya. Oke, silakan lanjut. Ya. Artinya itu yang buat yang sampai saat ini semangat. Dukungan, jadi semangat gotong royongnya Kramo itu luar biasa ya, saya dari cerita-cerita yang tadi Jiro sampaikan. Ya. Dan kedua ya artinya yang sudah ditanamkan oleh orang tua untuk artinya untuk ngayah lah artinya. Oke. Di saat dia ngayah artinya memang untuk ekonomi ya kita harus kembali lagi kita harus bisa mengatur waktu Iya. saat kapan kita harus ngayah, Ngayah untuk desa saat- adat ya. saat kapan kita memang harus mementingkan Iya. kepentingan pribadi Mengurus kita, juga iya, keluarga, iya, ekonomi keluarga, dan iya. sebagainya. Oke. Yang rasa itu kembali ke keseimbangan. Iya. Ya. Di saat kita hanya bisa ngayah saja di pura, ya otomatis istri, anak di rumah tidak terurus itu Iya. akan mempengaruhi kinerja ke depannya. Betul. Ya. Ini ada suara guntur di luar studio ya. Ini menjawab ininya Jero ini kan, bahwa ketulusan, Ya. jadi kesiapan untuk Kesiapan. kemudian ngayah segala macam dengan dukungan yang ada. Ya. Mungkin termasuk juga petunjuk ide Betara Petunjuk, yang betul. tolangkir ya. Oke Jero, baik, luar biasa. Pemirsa, ini adalah satu perbincangan yang sangat menarik. Saya kira ini podcast yang sangat menarik sekali, tetapi apa daya kita tetap dibatasi oleh waktu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Jero Putusuyase, Bendesa muda dari Desa Adat Bukit Galah, 3 km di bawah Gunung Agung, yang sekarang perkembangannya luar biasa. 3 tahun ini perkembangan luar biasa. Satu, infrastruktur jembatan sudah ada 3 yang menghubungkan. Yang kedua, kemudian dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, berbagai ide-ide yang dilakukan, itu sudah menghasilkan sesuatu yang luar biasa, termasuk produknya sudah ada di supermarket ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik, jangan lupa pemirsa Semesta Bali Channel dimanapun berada, selalu dukung kami di Semesta Bali Channel dengan like, share, kemudian komen, serta subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis, tis. Betul begitu ya, kru ya? Oh, terima kasih. Jadi gratis, tetapi bagi kami itu sangat penting sekali. Agar kemudian channel ini bisa berkembang, kami bisa semangat berkarya, menghadirkan inspirasi dan motivasi seperti beliau ini. Putusuyase, Jero Putusuyase dari Desa Adat Bukit Galah. Baik, itu saja dari saya. Saya Imade Abdinegara undur diri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, pembicaraan kita yang kurang berkenan, kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita berjumpa lagi pada segmen selanjutnya di Semesta Bali Channel. Saya tutup dengan Paramo Santi, ngiring, mepamit, sama-sama Jero. Om Santi, 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 Om.